Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini memberkati kita sekalian. Teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah orang beriman di tengah pergumulan. Nah saudara, Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-7 ini merupakan doa Daud kepada Tuhan ketika dia sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Nah saudara, ada beberapa pelajaran rohani, ada beberapa kebenaran penting, ada beberapa berkat rohani yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Pertama, orang beriman tidak luput dari pergumulan. Perhatikan kalimat pada hari kesesakanku. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Daud, dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Daud juga adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi meskipun demikian saudara, Daud mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Meskipun dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Meskipun dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi dia, rupanya dia tidak kebal dari yang namanya pergumulan atau kesesakan. Ya, di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat beberapa pergumulan yang dialami oleh Daud. Di dalam ayat yang pertama dikatakan dia sengsara dan miskin. Kemudian ada orang-orang sombong yang membenci Daud dan yang bangkit menyerang dan ingin mencabut nyawa Daud. Ayat 14 dan ayatnya yang ke-17. Inilah pergumulan yang dialami oleh Daud meskipun dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan dan seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Daud, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi dia tidak bebas, dia tidak luput dari yang namanya pergumulan. Itu ditunjukkan dengan kalimat dalam doanya, pada hari kesesakanku. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita bisa melihat sebuah kebenaran penting. Apa itu? Kebenarannya adalah setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap kita yang beriman kepada Tuhan, setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tidak luput dari yang namanya pergumulan. Kita semua tidak luput dari yang namanya kesesakan. Biarpun kita setia mengikut Tuhan, biarpun kita setia melayani Tuhan, tetapi saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan bebas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Hidup kita mulus tanpa ada tantangan, persoalan, dan pergumulan. Tidak, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Nah oleh sebab itu saudara, pertama, kita harus belajar untuk menerima realitas, untuk menerima kenyataan bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan atau kesesakan. Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Tuhan sekalipun, dia tidak luput dari yang namanya pergumulan dan kesesakan. Nah oleh sebab itu saudara, jangan kita kecewa dengan kehidupan ini. Apalagi kita kecewa dengan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan atau kesesakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama, pergumulan atau kesesakan dalam kehidupan kita yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ini selain merupakan bagian dari kehidupan kita, tetapi yang lebih penting daripada itu, melalui pergumulan Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu mengenali setiap penyebab daripada pergumulan atau kesesakan yang kita alami. Ya, kita perlu mengenali dengan sungguh-sungguh apa yang menyebabkan kita mengalami pergumulan dan kesesakan. Jikalau pergumulan atau kesesakan tersebut merupakan ujian dari Tuhan, sebagai bagian dari pembentukan terhadap iman dan ketaatan kita kepada Tuhan, maka mari kita bersyukur. Ya, mari kita berterima kasih kepada Tuhan
Karena melalui tantangan, persoalan, pergumulan, atau kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan sedang memproses kita untuk kita semakin dewasa lagi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, jika penyebab daripada pergumulan dan kesesakan yang kita alami adalah karena kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita perlu bertobat, menyesali dosa-dosa kita, dan kembali kepada Tuhan. Pergumulan atau kesesakan bisa saja dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita, supaya kita menyadari dosa-dosa kita, pelanggaran kita terhadap Tuhan, dan bertobat, meninggalkan semua dosa dan pelanggaran kita tersebut, dan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi inilah saudara pelajaran yang pertama dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu orang beriman tidak luput dari yang namanya persoalan atau pergumulan. Kebenaran yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah orang yang beriman, dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan ketika mengalami pergumulan atau kesesakan. Lihat kalimat selanjutnya. Pada waktu kesesakanku, aku berseru kepadamu. Ya, saudara, ketika Daud mengalami pergumulan atau kesesakan di dalam kehidupannya, dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan diri sendiri. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa memohon petunjuk yang daripada Tuhan. Selain itu, saudara, ketika Daud mengalami pergumulan dan kesesakan, dia berdoa memohon pertolongan hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena Daud menyadari, Daud mengimani bahwa hanya kepada Tuhan sajalah dia berdoa memohon pertolongan dan bukan kepada yang lain. Tuhan adalah alamat dari setiap permohonan dan doa-doanya di tengah-tengah pergumulan dan kesesakan yang dia alami. Nah, di sini kita belajar sebuah sikap yang benar dari seorang yang beriman kepada Tuhan ketika mengalami pergumulan. Apa itu? Yang pertama, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Ini sikap yang benar ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, kesesakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah mengomel, jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Sikap yang kedua, yang benar adalah berdoalah, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Ya, sampaikan permohonanmu, sampaikan pergumulanmu dan kesesakanmu hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya masih banyak menemukan banyak orang Kristen yang Tuhan itu bukan dijadikan satu-satunya sebagai tempat pertolongan dalam kesesakan. Tetapi Tuhan dijadikan salah satu tempat pertolongan ketika dalam pergumulan atau kesesakan. Itu sebabnya ketika berdoa dan Tuhan belum menjawab, lalu mulai mencari pertolongan lain. Mulai mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan, kepada praktek-praktek yang bersifat okultisme. Ya, ini jelas bahwa banyak orang Kristen yang belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pertolongan ketika mengalami pergumulan atau kesesakan. Hari ini kita belajar, ya, bahwa satu-satunya tempat pertolongan ketika kita menghadapi pergumulan dan kesesakan hanyalah kepada Tuhan. Sampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan. Soal Tuhan menjawab atau tidak itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Soal Tuhan menjawab cepat atau lambat, tentu itu ada hikmat Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik setiap jawaban. Entah itu cepat atau lambat, semua baik adanya. Kalau saudara dan saya memang mempercayai bahwa Tuhan tempat pertolongan kita, maka saudara dan saya tidak akan pernah ragu menyampaikan pergumulan atau kesesakan kita kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak akan mendua hati, tetapi saudara dan saya hanya menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya tempat pertolongan ketika kita mengalami
pergumulan atau kesesakan. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai orang-orang yang beriman, mari kita memiliki sikap yang benar ketika kita mengalami pergumulan. Itulah, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan keadaan, ya, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Jangan, ya, tapi berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Bukan kepada orang yang disebut dengan orang pintar lah, paranormal lah, dukun lah, apalagi kepada arwah orang-orang yang sudah mati, ya. Apalagi kepada praktek-praktek yang sifatnya okultis. Tidak. Mereka semua tidak bisa memberikan pertolongan yang sempurna. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan pertolongan yang sejati bagi setiap kita yang beriman kepada Tuhan. Inilah saudara kebenaran yang kedua dari bagian firman Tuhan ini. Orang beriman berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan ketika mengalami pergumulan atau kesesakan. Yang ketiga, hanya Tuhan sajalah yang menjawab doa orang percaya. Doa orang beriman. Perhatikan kalimat selanjutnya. Pada waktu kesesakanku aku berseru kepadamu sebab Tuhan menjawab aku. Saudara, Daud mengimani bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjawab doa-doanya dan bukan yang lain. Karena hanya Tuhan saja yang berkuasa atas apapun, termasuk atas pergumulan, atas kesesakan yang dialami oleh Daud. Saudara bisa baca di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dari Mazmur pasal 86 ini. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjawab setiap doa-doa kita. Dan itulah sebabnya kita berdoa hanya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan berkuasa atas setiap pergumulan atau kesesakan yang kita alami. Dia berkuasa, dia berdaulat, saudara. Itu sebabnya tidak salah tempat ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan pertolongan ketika kita mengalami persoalan atau kesesakan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sedang mengalami pergumulan atau kesesakan, mari kita berdoa hanya kepada Tuhan saja, karena kita percaya, kita mengimani, hanya Tuhan saja yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk juga atas seluruh pergumulan atau kesesakan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menolong sehebat, sedahsyat, sesempurna Allah sendiri. Ilah-ilah lain, kata Daud ya dalam ayat 8. Tidak berkuasa atas apapun, hanya Tuhan saja. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan disertai iman bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang dapat menjawab doa-doa kita dan tidak ada yang lain. Apapun pergumulan atau kesesakan yang saudara alami saat ini, ingatlah ketiga hal yang kita sudah dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Ketika saudara menghadapi pergumulan atau kesesakan, ya, saudara ingatlah bahwa selama kita hidup di dunia ini, saudara, tidak ada kita yang luput dari yang namanya persoalan atau kesesakan, bukan? Ya, ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, itulah realitas yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Tetapi kita juga harus belajar untuk mencari apa yang menjadi penyebab dari pergumulan atau kesesakan yang kita alami. Apakah itu memang karena bagian dari pembentukan Tuhan? Apakah itu memang konsekuensi dari ketaatan kita kepada Tuhan? Kesungguhan kita di dalam mengikut, melayani, dan mengasihi Tuhan? Jika memang demikian, puji Tuhan. Kata Yakobus, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Ya, tetapi saudara, jikalau penyebabnya adalah oleh karena dosa dan pelanggaran kita, maka saatnya lah kita bertobat. Karena melalui persoalan kesesakan yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali kepada jalannya, untuk kembali meninggalkan dosa dan kembali mengikuti pimpinan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga sudah belajar bagaimana sikap yang benar di dalam menghadapi pergumulan atau kesesakan. Berdoa hanya kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Kenapa? Poin yang ketiga tadi.
Hanya Tuhan yang bisa menjawab pergumulan atau kesesakan saudara secara sempurna. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas pergumulan dan kesesakan yang saudara alami saat ini. Oleh sebab itu, apapun pergumulan, kesesakan, persoalan yang saudara alami saat ini, ingatlah ketiga hal ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan saudara di dalam menghadapi setiap pergumulan atau kesesakan yang saudara alami. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Mari kita mulai untuk tidak meninggalkan doa atau melupakan doa dalam kehidupan kita setiap hari. Melainkan mari kita terus belajar untuk setia berdoa hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa menjawab doa-doa kita. Apapun pergumulan atau kesesakan yang saudara alami saat ini, jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Jangan takut. Tuhan sudah menyediakan sarana-sarana bagaimana saudara bersikap yang benar, menyikapi pergumulan atau kesesakan, dan bagaimana saudara harus bersikap yang benar ketika menghadapi pergumulan dan kesesakan. Itulah datang kepada Tuhan, karena kita percaya Dia berdaulat atas segala sesuatu dan Dia punya maksud, tujuan, dan rencana yang baik dalam setiap pergumulan kesesakan yang kita alami. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.